Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Kaspul dalam perkuliahan biokimia. Kali ini kita membahas tentang siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif atau rantai respirasi. Ya. Masih glikolisis sudah kita bahas minggu lalu. Dekarboksilasi oksidatif sudah kita bahas juga minggu lalu. Nah, sekarang kita membahas tentang siklus Krebs. Ntar kita cari dulu slide yang satunya ya, sebentar. Ya, siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat. Ya, disebut siklus Krebs karena berdasarkan nama penemunya yaitu Tuan Krebs. Kemudian disebut siklus asam sitrat karena di dalam siklus Krebs ini melibatkan asam sitrat. Ya. Kemudian disebut juga siklus asam trikarboksilat karena di dalam siklus Krebs ini senyawa-senyawa antaranya merupakan golongan asam trikarboksilat ya dengan 3 gugus karboksil. Ya. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Disebut juga katabolisme asetil koenzim A, di mana bahan baku asetil koenzim A yang berasal dari dekarboksilasi oksidatif mengalami katabolisme atau oksidasi, ya, sehingga nanti akan menghasilkan ATP, NADH2 dan FADH2 ya. NADH2 dan FADH2 yang dihasilkan dalam siklus Krebs nanti akan melanjutkan ke reaksi berikutnya yaitu fosforilasi oksidatif atau rantai respirasi. Tadi dikatakan bahwa siklus Krebs merupakan katabolisme asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan asetat yang aktif atau ester koenzim A. Merupakan koenzim A yang mengandung asam pantotenat. Fungsi siklus Krebs ada 3. Yang pertama sebagai lintasan akhir bersama dari semua metabolisme, ya, baik metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid atau lemak, dan metabolisme protein, semuanya akan memasuki siklus Krebs. Ya, dalam hal ini metabolisme karbohidrat lewat glukosa akan menjadi asetil koenzim A yang akan memasuki siklus Krebs. Begitu juga asam lemak dan asam amino akan
memasuki siklus Krebs lewat asetil koenzim A. Fungsi yang kedua dari siklus Krebs adalah sumber bahan sintesis asam amino non-esensial. Misalnya, asam aspartat bereaksi dengan piruvat akan menghasilkan alanin, asam amino non-esensial. Tentu saja dalam hal menghasilkan oksaloasetat, hasil sampingannya alanin. Kemudian glutamat dan piruvat bereaksi menghasilkan alfa ketoglutarat. Hasil sampingannya alanin. Fungsi yang ketiga, siklus Krebs berperan penting pada gluconeogenesis, transaminasi, deaminasi, dan lipogenesis. Ya, dari keempat reaksi ini ternyata ada reaksi anabolisme dan ada reaksi katabolisme. Ya, ada reaksi anabolisme dan ada reaksi katabolisme. Sehingga siklus Krebs merupakan jalur amfibolik, ya, jalur metabolisme amfibolik sebagai poros metabolisme. Artinya, sebagai jalur amfibolik di dalam siklus Krebs dapat terjadi anabolisme maupun katabolisme. Tetapi karena sekarang kita sedang membicarakan katabolisme, maka siklus Krebs kita berfokus pada katabolisme yang reaksinya mengikuti arah jarum jam. Ya, reaksinya panahnya mengikuti arah jarum jam atau searah jarum jam karena reaksi katabolisme. Sementara reaksi anabolismenya panahnya akan berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga di dalam siklus Krebs panahnya dua arah, ya, panahnya dua arah. Nah, jalur amfibolik yang kadang bisa terjadi anabolisme, kadang bisa terjadi katabolisme ini tergantung dari keperluan sel. Apabila sel perlu energi segera atau sel memerlukan energi, maka jalur siklus Krebsnya adalah katabolisme. Tetapi apabila sel berlebihan energi, maka jalur siklus Krebsnya adalah anabolisme. Ya. Reaksi-reaksi yang terjadi di dalam siklus Krebs ini terjadi pada jaringan umumnya dan sangat bermakna pada jaringan hepar. Reaksi-reaksi ini akan terganggu apabila terjadi gangguan pada metabolisme hepar atau liper. Ya, misalnya kerusakan sel hepar, hepatitis, dan sirosis hepatis, semuanya adalah penyakit liper. Akan berarti menyebabkan gangguan siklus Krebs. Nah, ini reaksi siklus Krebs, ya. Kurang bagus gambarnya, ya. Saya cari yang slide berikutnya yang lebih bagus skemanya. Nah, ini kita lihat, ya. Daur Krebs atau siklus Krebs atau tricarboxylic acid atau TCA tadi di bahasa Indonesianya bisa asam trikarboksilat, asam trikarboksilat. Bahasa Inggrisnya tricarboxylic acid. Kita lihat bahan bakunya asetil koenzim A 1 mol, tetapi perlu diingat karena ini lanjutan dari dekarboksilasi oksidatif dan hasil dekarboksilasi oksidatif adalah 2 mol asetil koenzim A, maka ujung-ujungnya nanti terakhir kita kali dengan 2 mol. Tetapi supaya mudah menjelaskannya, di daur ini kita lihat
hanya kita jelaskan hanya 1 mol. Kita mulai dengan asetil koenzim A. Apabila berasal dari metabolisme karbohidrat, asetil koenzimnya adalah berasal dari glikolisis. Glikolisis melanjutkan ke dekarboksilasi oksidatif. Hasil dekarboksilasi oksidatif adalah asetil koenzim A. Asetil koenzim A yang memasuki siklus Krebs akan bereaksi dengan oksaloasetat. Untuk bisa mengikat oksaloasetat, maka asetil koenzim A melepas koenzim A-nya. Ini yang biru asetil, yang diarsir biru asetil, yang tidak diarsir koenzim A. Koenzim A lepas, jadi CoA-SH. Artinya CoA membawa H miliknya asetil. Efeknya adalah asetil kekurangan ikatan. Ya, ikatan yang kurang ini digunakan untuk mengikat oksaloasetat. Ya, berubah menjadi sitrat. Berubah menjadi sitrat. Ini arsir biru menunjukkan asalnya berasal dari asetil koenzim A, dan yang arsir kuning ini karboksilat. Ya, berasal dari oksaloasetat, ya. Berasal dari oksaloasetat. Efeknya lalu memiliki 3 buah karboksil. Ya, memiliki 3 buah karboksil. Makanya lalu tadi namanya asam trikarboksilat. Semuanya ya. Tetapi nanti setelah dioksidasi, karboksil-karboksil ini menjadi berkurang, bahkan bisa sampai sisa 1 saja. Ya. Kita lanjutkan. Asetil koenzim A yang bereaksi dengan oksaloasetat melepaskan koenzim A menghasilkan sitrat. Sitrat mengalami dehidrasi. Dehidrasi artinya melepas molekul air. Sekarang kita lihat molekul air mana yang lepas. Maksudnya molekul air yang lepas ini berasal dari atom-atom yang mana. Kita lihat sitrat. Ini ada OH di C nomor 2 dan ada H2 di C nomor 3. Ternyata OH di C nomor 2 lepas. Ya, ini lepas. Dan sebuah H di CH2 di C nomor 3 ini juga lepas. Efeknya jadi CH. Ya, berarti H2O yang keluar dari sitrat berasal dari OH di C nomor 2 dan sebuah H di C nomor 3. Jadilah cis akonitat. Cis akonitat. Sekarang C nomor 2 dan C nomor 3 berikatan ganda. Selanjutnya hidrasi, kembali masuk molekul air. Kembali masuk molekul air, tetapi ternyata molekul air yang masuk itu letak ikatan awal sebelum jadi cis akonitat beda. Ya, kita lihat pada saat sitrat OH di C nomor 2. Begitu berubah menjadi isositrat, ternyata OH di C nomor 3. Ini. Ya. Sementara H di C nomor 2 bertukar ikatan. Sehingga namanya tidak sitrat, tetapi isositrat. Isositrat artinya isomer sitrat. Rumus molekul sama, tetapi letak ikatan berbeda. Selanjutnya, isositrat mengalami dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi artinya keluar CO2. Keluar CO2 ini, dekarboksilasi CO2. Pada saat itu NAD masuk dan mengikat sebuah H menjadi NADH. Atau NADH plus H jadilah NADH2. Kita lihat. CO2 yang keluar berasal dari mana? Dan H yang diikat berasal dari mana? Perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Kita lihat, ternyata CO2 yang keluar adalah CO2 di tengah. CO2 di tengah. Jadi CO2 di C nomor 2. Sehingga sisa CH2. Sisa CH2. Sisa CH2.
CH2 ini karena kehilangan CO2 di tengah, CO2 di sini, H1-nya adalah H lama, sementara H1-nya adalah H berasal dari C di bawah, C nomor 3. Sehingga C nomor 3 kehilangan H-nya, C kehilangan H milik OH ini. Bergabung dengan H di atas, jadilah CH2. Sehingga O kehilangan H, terbentuk ikatan ganda CO. Sebuah H dilepas untuk diikatkan ke NAD, jadilah NADH. NADH. Atau NADH2. Karena H1-nya itu terlibat di cairan di matriks mitokondria. Jadilah alfa ketoglutarat. Berikutnya, alfa ketoglutarat mengalami dekarboksilasi oksidatif lagi, keluar lagi CO2. Pada saat keluar CO2, kembali NAD masuk dan mengikat H menjadi NADH. Bersamaan dengan itu, koenzim A masuk lagi, bereaksi lagi. Terbentuklah suksinil koenzim A. Sekarang kita lihat perubahan molekul dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A. CO2 yang keluar berasal dari C di bawah, C nomor 3. Nah, kehilangan CO2 di C nomor 3 digantikan kedudukannya oleh koenzim A. Ini. Ya. Sementara sebuah H diikat oleh NADH. NAD menjadi NADH. Sekarang H di mana yang diikat? H yang di mana yang diikat? Sepertinya tidak ada perubahan. Letak H. Oh iya, bertukar ini milik H ini. Milik H ini ditukar dengan ikatan di sini, lalu diikat dengan NAD, berubah menjadi NADH. Ingat, koenzim A sebelum berikatan dia mengikat sulfhidril. Sulfur dan hidrogen. Sulfur dan hidrogennya ini melepas H untuk bisa mengikatkan diri ke C di bawahnya. H yang dilepas lalu diikat oleh NAD menjadi NADH2. Ya, CO2 juga lepas tadi berasal dari C nomor 3 di bawah. Untuk mengikatkan koenzim A. Jadilah suksinil koenzim A. Berikutnya, suksinil koenzim A. Berikutnya, suksinil koenzim A akan melepaskan koenzim A-nya. Dan ADP masuk untuk mengikat sebuah fosfat. ADP masuk untuk mengikat sebuah fosfat yang ada di dalam matriks mitokondria. Ya, ada dalam matriks mitokondria, asam fosfat dalam matriks mitokondria bereaksi dengan ADP adenosin difosfat menghasilkan adenosin trifosfat. Ini fosfat pertama, ATP pertama yang dihasilkan oleh siklus Krebs. Dengan melepas koenzim A, suksinil koenzim A berubah menjadi suksinat. Akan jelas sekali bahwa koenzim A yang dilepas adalah di C nomor 3. Di C nomor 3. Sekarang C nomor 3 kembali COO negatif. Ya, COO negatif. Selanjutnya, suksinat berubah menjadi fumarat. Perubahan suksinat menjadi fumarat terjadi karena reaksi dehidrogenasi. Artinya melepas atau kehilangan atom hidrogen. Atom hidrogen ini hilang karena ditangkap oleh FAD. Ditangkap oleh FAD, 2 buah H jadilah FADH2. Sekarang kita lihat hidrogen mana yang ditangkap oleh FAD. Ini CH2, CH2. Ya, CH2, CH2. Sekarang CH saja dan CH saja. Nah, ya, berarti sebuah H milik C yang ini, C di atas, dan C yang ini yang di tengah, ya, masing-masing sebuah H diambil oleh FAD, diikat menjadi FADH2, berubah menjadi fumarat. Sekarang antar CC yang ini menjadi ikatan rangkap. Ya, terbentuklah fumarat. Selanjutnya,
fumarat berubah menjadi malat. Perubahan fumarat menjadi malat melalui reaksi hidrasi, penambahan molekul air. Berarti ada masuk H2O di mana H diikat dan OH juga diikat. Di mana perubahan reaksinya kita lihat, ternyata ini OH di C yang di tengah. OH diikat di sini. Jadilah CHOH di C yang di tengah. Sementara di C yang di bawah, sini, yang ini, ya ini ada C di kiri juga. Di C yang di bawah ini mengikat H. CH menjadi CH2. Sementara COO-nya tetap. Ini yang di kiri, di sini ditulis di kanan. Nggak apa-apa, boleh ya, karena dia tidak rangkap sehingga boleh aja nulis kiri kanan. Dan tidak asimetris, boleh aja ditulis kiri atau kanan. Fumarat berubah menjadi malat. Dihasilkan FADH2 dalam perubahan fumarat menjadi malat. Ya, selanjutnya malat berubah kembali menjadi bahan baku untuk memulai reaksi siklus Krebs, yaitu oksaloasetat. Oksaloasetat. Perubahan malat menjadi oksaloasetat melalui reaksi dehidrogenasi, ya, melepas hidrogen. Hidrogen lepas ditangkap oleh NAD menjadi NADH. Kita lihat H yang mana yang lepas. Ya, ternyata H yang lepas adalah H yang di tengah. C di tengah. CHOH ya, CHOH. Dia berubah menjadi CO dengan ikatan ganda karena hanya sebuah dua sebenarnya ya, NADH2 kalau saya biasanya membaca. Tapi biasanya di buku-buku ditulis dengan NADH plus H positif. Kenapa ditulis plus H? Karena sebuah H-nya lepas ke matriks mitokondria, tetapi selalu terlibat dalam reaksinya. Nah, selesai reaksi satu putaran siklus Krebs, tetapi karena asetil koenzim A-nya adalah berasal dari dekarboksilasi oksidatif, hasil piruvat menjadi asetil koenzim A yang 2 mol, maka semuanya kita kali menjadi 2 mol. Efeknya adalah dalam siklus Krebs, kita hitung dulu untuk 1 mol ya. Dalam siklus Krebs, 1 mol asetil koenzim A akan menghasilkan 1, 2, 3 mol NADH2. Dalam siklus Krebs, 1 mol asetil koenzim A akan menghasilkan 1 mol ATP. 1 mol ATP. Sehingga karena tadi awal bahan bakunya dari dekarboksilasi oksidatif, asetil koenzim A-nya adalah 2 mol, maka semua kita kali 2. Berarti 2 mol asetil koenzim A yang berasal dari dekarboksilasi oksidatif masuk ke dalam siklus Krebs akan menghasilkan 6 mol NADH2 karena 3 kan kali 2 6. Kemudian 2 mol ATP ya, 2 mol ATP. Nah, kemudian apalagi yang dihasilkan ada CO2 ya, 1, 2 mol CO2. Berarti kalau 2 mol asetil koenzim A, CO2 yang dihasilkan 4 mol. Apalagi yang dihasilkan? Air. Ini saat dehidrasi. 1 ini hasilkan ya. Tapi ada hidrasi lagi. Ya berarti ini adalah impas. Tidak dihitung. Berarti ada yang keluar, ada yang masuk. Tidak dihitung. Sekarang kita cari yang keluar yang lain airnya. Oh masuk ya. Masuk. Berarti pereaksinya perlu 2 mol air. Karena asetil koenzim A-nya 2 mol. Ya. 2 mol. Nah dari reaksi ini silahkan Anda mencoba membuat ringkasan reaksi siklus Krebs. Ya, walaupun sebenarnya tidak pas ya kalau kita membuat ringkasan reaksi siklus Krebs. Hanya untuk memudahkan pemahaman saja, untuk melihat bahan bakunya apa saja dan produknya apa saja. Kenapa tidak pas kalau dibuat ringkasan?
Karena tadi daur itu adalah selalu bersiklus dalam lingkaran yang tidak pernah putus, ya. Kalau ringkasan reaksi kan awal dan akhir ada yang putusnya. Ya, jadi tadi kurang pas kalau kita membuat ringkasan siklus Krebs, tapi hanya untuk memudahkan pemahaman saja boleh dibuat ringkasan siklus Krebs. Ya. Nah, jadi itu tadi tentang siklus Krebs. Ya, selanjutnya bahan-bahan baku hasil siklus Krebs NADH2 dan FADH2 akan memasuki rantai respirasi bersama-sama NADH2 dan NADH2 dari glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Ya, sebelum kita lanjutkan ke dekarboksilasi, bukan dekarboksilasi oksidatif, saya ulang ya. Selanjutnya NADH2 dan FADH2 dari siklus Krebs akan melanjutkan reaksi ke fosforilasi oksidatif atau rantai respirasi. Ya. NADH2 yang berasal dari siklus Krebs ini bersama-sama dengan NADH2 yang berasal dari glikolisis dan dari dekarboksilasi oksidatif akan memasuki rantai respirasi atau fosforilasi oksidatif pada reaksi keempat atau reaksi terakhir dari respirasi aerob atau glikolisis aerob. Ya. Jadi perlu kita ingat lagi bahwa berapa mol NADH2 yang akan memasuki rantai respirasi dan berapa mol FADH2 yang akan memasuki rantai respirasi? Kita lihat lagi reaksi sebelumnya di glikolisis menghasilkan 2 mol NADH2. Di dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 mol NADH2. Jadi total NADH2 yang memasuki rantai respirasi ada 10 mol. Kenapa 10? Kita lihat dulu dalam siklus Krebs tadi kali 2 semua karena bahan bakunya 2 mol asetil koenzim A. NADH2 1, 2, 3. 3 kali 2, 6. NADH2 hasil siklus Krebs ada 6 mol. Ada 6 mol. Ditambah 2 mol dari dekarboksilasi oksidatif. Ditambah 2 mol dari glikolisis. Total ada 10 mol NADH2 yang memasuki rantai respirasi atau fosforilasi oksidatif. Di samping itu, pada siklus Krebs juga dihasilkan 2 mol FADH2. Ini 1 mol aja karena di sini asetil koenzim A-nya 1 mol. Bahan bakunya tadi 2 mol dari dekarboksilasi oksidatif. 2 mol FADH2. Ya, jadi bahan baku untuk rantai respirasi atau fosforilasi oksidatif 10 mol NADH2 dan 2 mol FADH2. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke rantai respirasi atau fosforilasi oksidatif. Ya, ini rantai respirasi atau fosforilasi oksidatif atau transfer elektron. Ketiga istilah ini melibatkan proses reaksi yang terjadi di dalamnya. Kita lihat kenapa diberi nama masing-masing. Diberi nama fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah penempelan fosfat pada rantai respirasi dengan akseptor elektron terakhir adalah oksigen sehingga dihasilkan ATP. Berarti dalam reaksinya
ada penempelan fosfat dengan akseptor elektron terakhir oksigen sehingga dihasilkan ATP. Diberi nama transfer elektron. Kita lihat, transfer elektron adalah pemindahan elektron dari suatu substrat ke akseptor elektron sehingga dihasilkan ATP. Intinya adalah dalam reaksi ini terjadi reaksi berantai, di mana setiap tahapan reaksinya ada pemindahan elektron. Ya. Yang ketiga, nama rantai respirasi. Rantai respirasi adalah respirasi aerob dengan pemindahan elektron yang terjadi beberapa kali atau secara berantai sehingga dihasilkan ATP. Jadi di dalam respirasi ada reaksi berantai. Ya. Dari ketiga istilah ini bisa kita gabung definisinya, ya, yaitu respirasi aerob dengan pemindahan elektron yang terjadi beberapa kali dari suatu substrat ke akseptor elektron, dengan akseptor elektron terakhir adalah oksigen, dan terjadi penempelan fosfat sehingga dihasilkan ATP. Jadi produksi ATP merupakan tujuan utama dari reaksi katabolisme karbohidrat ini sampai rantai respirasi ini. Ya, di dalam rantai respirasi ini proses pemindahan atau transfer elektron dari substrat ke akseptor elektron itu terjadi reaksi reduksi dan oksidasi yang kita singkat dengan reaksi redoks. Ya, kita singkat dengan reaksi redoks. Apa yang mengalami redoks? Yaitu koenzim. Ya, koenzim. Nah, sehingga kita perlu menguatkan pemahaman kita tentang reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Mungkin ada 2 atau 3 kriteria apa itu reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi adalah 1, mengikat oksigen. Berarti reduksi lawannya, melepas oksigen. 2, reaksi oksidasi adalah terjadinya penambahan bilangan oksidasi. Berarti reduksinya terjadi pengurangan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi adalah karena menambah bilangan oksidasi, berarti apa? Berarti melepas H positif. Yalah, kalau H positif lepas, bilangan oksidasi turun, salah ya. Berarti pelepasan H positif terjadi reduksi. Pengikatan H positif terjadi oksidasi ya. Nanti kita cek lagi yang mana yang betul untuk lepas dan mengikatnya H positif ya nanti. Rantai respirasi dapat berlangsung dengan rangkaian redoks potensial yang makin lama makin tinggi. Artinya kadar elektron makin lama makin sedikit, dengan akhir rangkaian reaksi memerlukan oksigen. Koenzim yang terlibat dalam rantai respirasi sebagai pengemban atau pembawa elektron disebut juga sebagai elektron karier atau akseptor elektron atau penerima elektron. Ada 5 macam elektron karier. Yang pertama, golongan nikotinamid nukleotida. Nikotinamid nukleotida merupakan koenzim dari dehidrogenase. Jadi enzim dehidrogenase, ini koenzimnya adalah nikotinamid nukleotida. Koenzim nikotinamid nukleotida bekerja mengurangi atau mengambil hidrogen dari substrat dengan mengangkut H positif. Pada saat katalisis substrat, koenzim ditempelkan pada substrat, sehingga koenzimnya dapat disebut juga sebagai kosubstrat. Kita lihat gambar berikutnya. Nah ini adalah nikotinamid nukleotida. Ya,
Ada dua macam. Ada NAD, nikotinamid adenin dinukleotida yang kiri. Yang ini. Dan ada NADP, nikotinamid adenin dinukleotida fosfat. Dua-duanya adalah sama-sama enzim nikotinamid nukleotida. Apa bedanya? Bedanya adalah ada mengikat fosfat, ya. Ada mengikat fosfat di gugus gula, ya, di gugus gula pentosa ada mengikat fosfat di C nomor 2, ya. Ini ada C di luar, berarti ini C nomor 6, ini 5, berarti ini 1, 1, 2. Di C nomor 2 ada mengikat fosfat. Jadilah NAD menjadi NADP. Ya. Kita lihat struktur molekul NAD. Ya. Dia terdiri atas dua buah molekul nukleotida. Yang satunya adenosin monofosfat AMP, ini benar-benar nukleotida, yang satunya pseudonukleotida. Kenapa pseudonukleotida? Kita lihat dulu yang nukleotida asli AMP. Nukleotida asli dia dibangun oleh gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Kebetulan basa nitrogennya di sini adalah adenin, sehingga jadilah adenosin monofosfat. Adenin plus gula ribosa, gula pentosa berupa ribosa, jadilah adenosin. Plus sebuah gugus fosfat, jadilah adenosin monofosfat. Nah, ini adalah nukleotida asli. Sementara yang di bawahnya mirip nukleotida. Ya, kenapa mirip nukleotida? Karena ini memiliki struktur yang mirip dengan basa nitrogen. Dengan cincin segi 6. Kemudian ini gula pentosa ribosa dan ada gugus fosfat sehingga disebut pseudonukleotida. Ya. Keduanya bersatu menjadi NAD, nikotinamid adenin dinukleotida. Sementara ini tadi bedanya hanya ada tambahan fosfat baru, ya. Ada tambahan fosfat ketiga di C nomor 2 pada gugus gula pentosa ribosa. Nih, kalau fosfat yang lama tetap ya, miliknya ini di C nomor 5 dan di C nomor 5 yang di bawah dan di C nomor 6 yang di atas. Ini sama fosfat. Ya, sehingga ada kelebihan satu fosfat menjadi 3 buah fosfat, jadilah NADP. Berikutnya yang kedua, flavoprotein. Flavoprotein berupa riboflavin. Ya, riboflavin. Riboflavin ini vitamin B6. Flavoprotein memiliki gugus prostetik berupa koenzim flavin, yaitu FMN dan FAD. Flavin mononukleotida atau FMN dan flavin adenin dinukleotida FAD. Tadi sudah kita singgung di siklus Krebs. Sudah ada ya FAD mengikat H, jadilah FADH2. FMN dan FAD disebut yellow enzyme. Kenapa disebut yellow enzyme? Ya. Karena dia berwarna kuning saat teroksidasi. Kita lihat reaksi redoks dalam rantai respirasi NADH2. Nah, ini tadi yang saya sebut NADH plus H positif. Saya langsung menyebut satu kesatuan jadi NADH2. NADH2 plus FMN. Jadi mereka menukar H. FMN mengikat H jadilah FMNH2. Sementara NAD kehilangan H jadilah NAD positif. Atau kalau substratnya dapat berupa suksinat plus FAD, maka FAD mengikat H miliknya fumarat. Fumarat yang kehilangan 2 buah atom H,
Suksinat yang kehilangan 2 buah atom H menjadi fumarat. Saya ulang. Suksinat plus FAD menjadi fumarat plus FADH2. Suksinat berubah menjadi fumarat karena suksinat kehilangan 2 buah atom H. Sementara FAD mengikat 2 buah atom H dari suksinat, jadilah FADH2. Jadi flapoprotein juga mengangkut H positif. Ingat 2 sudah. Ya, NAD ya, NAD dan FAD atau FMN mengangkut H positif. Ingat ya. Nah, ini kita lihat ini struktur molekul FMN. Struktur molekul FMN. Flavin mononukleotida atau riboflavin monofosfat. Nah, ini riboflavin vitamin B6. Riboflavin vitamin B6 mengikat sebuah fosfat, jadilah riboflavin monofosfat atau flavin mononukleotida. Kemudian untuk FAD-nya, flavin adenin dinukleotida. Penjelasan serupa tadi dengan NAD. Ya. Di mana ada 2 buah nukleotida. Yang satunya seolah-olah nukleotida, pseudonukleotida. Jadi pseudonukleotidanya adalah FMN, flavin mononukleotida. Ya. Kemudian yang benar-benar nukleotida adalah AMP, adenosin monofosfat, di mana strukturnya ada basa nitrogen adenin berikatan dengan gula pentosa golongan ribosa dan gugus asam fosfat. Jadilah adenosin monofosfat. Selanjutnya, yang di sebelah, yang salah satu gugus molekulnya adalah pseudonukleotida dari riboflavin monofosfat. Ya, dia seolah-olah adalah nukleotida. Kenapa? Karena ini fosfatnya sama. Fosfatnya sama. Kemudian yang ini mengganti gugus. Yang ini mengganti gugus gula. Dan yang ini mengganti gugus asam nukleat. Ya, gugus asam nukleat ya, atau gugus apa ya, adenosin tadi mengganti gugus adenosin ya. Nah, sehingga seolah-olah 2 buah nukleotida. Makanya lalu diberi nama flavin adenin dinukleotida. Nah, ini tadi yang sudah kita singgung, dia disebut enzim kuning. Koenzim kuning, sorry bukan enzim. Koenzim kuning. Kenapa disebut koenzim kuning? Karena saat teroksidasi dia dalam larutan berwarna kuning. Ya. Sementara saat tereduksi dia dalam larutan tidak berwarna atau jernih. Colorless saat tereduksi. Berarti saat tereduksi dia mengikat H positif. Ya, berarti tadi kita kembali ke definisi awal reduksi dan oksidasi yang ketiga tadi, masih ragu saya, ya. Berarti bahwa saat tereduksi substrat mengikat H positif. Saat tereduksi substrat mengikat H positif. Ya, ini yang benar. Saat tereduksi substrat mengikat H positif. Saat teroksidasi substrat melepas H positif. Ya, saat teroksidasi substrat melepas H positif. Ini sudah yang tadi saya ragu-ragu ya. Ini sudah dipastikan. Saya ulang, saat tereduksi substrat mengikat H positif. Saat teroksidasi substrat melepas H positif. Sekarang koenzim ketiga, peridoksin. Peridoksin merupakan protein yang mengandung atom besi belerang. Ya. Aliran elektron atau transfer elektronnya dari NAD ke FMN atau FAD ke peridoksin.
elektron ditempel atau diambil dari ion feri di sisi kanan. Ya, dari ion feri di sisi kanan. Atom besi berpasangan membentuk jembatan besi belerang. Masing-masing ujung atom belerang mengikat residu protein sistein. Ada dalam bentuk 2 atom besi yaitu Fe2S2 dan ada dalam bentuk 4 atom besi Fe4S4. Yaitu saat teroksidasi kedua atom besi berupa ion feri. Ya, saat teroksidasi kedua atom besi berupa ion feri. Berarti saat tereduksi salah satunya adalah fero. Saat tereduksi, salah satu atom besi berupa fero dengan potensial reduksi standar negatif 0,420 volt sampai dengan positif 0,300 volt. Jika masing-masing ion feri mengalami reduksi, maka pusat pereduksin berupa Fe4S4 yang dapat menangkap 4 elektron. Jadi Fe3 positif ini feri ya, feri. Nah, kita lihat ini gambarnya saat teroksidasi. Saat teroksidasi, kedua atom besi berupa feri 3 positif. Lalu melepas elektron. Saat melepas elektron mengalami reduksi. Ya, saat melepas elektron mengalami tereduksi ya. Yang tereduksi adalah salah satu ion feri menjadi fero ya, Fe3 menjadi Fe2 positif. Berikutnya koenzim quinon atau ubiquinon nomor 4. Ini strukturnya ya. Struktur molekulnya ini. Kemudian ada CH2, CH, C, CH3, CH2, N kali H. Ya, N kali H. Kita lihat ubiquinon. Jumlah rantai simpang R bervariasi tergantung asal mitokondria di dalam jaringan hewan dan manusia. Ya, ini gugus simpang R yang dalam kurung. Jumlah N-nya ini tergantung asal mitokondria dan jenis jaringannya. Ya, N-nya jumlah. Berikutnya. Quinon disebut juga koenzim Ki10. Ki10 karena memiliki rantai simpang yang terdiri atas 10 unit isoprenoid. Ya, ini isoprenoid ternyata rantai simpang R-nya ini disebut isoprenoid dan N-nya ada 10 kali. Ya, ada 10 kali sehingga disebut koenzim Ki10. Ki10. Ya. Koenzim Ki10, TEN10. Ya. Rantai simpang dapat berupa alipatik dan panjang yang berfungsi melarutkan lipid sehingga mampu melintasi membran bagian dalam mitokondria. Transfer elektron dari substrat ke oksigen terhambat jika tidak ada koenzim Ki10. Ya, berarti koenzim ke-10 ini sebagai jembatan penghubung antara rantai respirasi yang diperantarai koenzim NAD dan FAD. Jembatannya adalah koenzim Ki10 supaya bisa ke sitokrom ya, supaya bisa ke sitokrom. Reduksi lengkap koenzim Ki10 mengalirkan 2 elektron. Jika hanya satu elektron akan menghasilkan radikal bebas. Kita lihat. Ini koenzim Ki10 menangkap elektron. Begitu menangkap elektron, ikatan ganda di oksigen atas putus.
sehingga oksigennya menjadi bermuatan negatif. Oksigen yang bermuatan negatif ini mampu menangkap H positif, ya, mampu menangkap H positif sehingga O yang tadi negatif di atas menjadi OH. Selanjutnya, sekali lagi melepaskan elektron. Sekarang, lepasnya elektron ini mengakibatkan oksigen yang di bawah menjadi bermuatan negatif dan ikatan ganda menjadi tunggal. Jadi O negatif. Ya. Selanjutnya, O negatif ini mampu mengikat H positif sehingga juga menjadi OH di O yang di bawah. Sehingga ada 2 buah OH, ya. Ada 2 buah OH di enzim kinon, jadilah hidrokinon. Ya, jadilah hidrokinon. Jadi koenzim K menerima hidrogen, ya, tidak menerima elektron. Hidrogen yang diterima berasal dari NAD, NADH2 atau FADH2 atau dari substrat lain seperti suksinat, ya. Sehingga enzimnya, ya, koenzim Q10 merupakan koenzim dari enzim NADH dehidrogenase. NADH dehidrogenase, ingat, ya, karena enzim, bukan I. Kalau I itu reaksi. Kalau dehidrogenasi berarti reaksi dehidrogenasi atau reaksi pelepasan hidrogen. Tapi kalau dehidrogenase berarti jenis enzim yang melepas hidrogen. Berikutnya, koenzim Q, enzimnya dapat berupa flavin suksinat dehidrogenase atau flavin gliserol fosfat dehidrogenase atau flavin lipid asil koenzim A dehidrogenase. Kesimpulannya, koenzim Q mengangkut hidrogen. Ingat, NAD mengangkut hidrogen. FAD, FMN mengangkut hidrogen. Koenzim Q mengangkut hidrogen. Ya. Nah, sekarang yang tidak mengangkut hidrogen tapi mengangkut elektron, sitokrom. Ya, sitokrom. Nah, ini rumus bangun molekul sitokrom. Ya, rumus bangun molekul sitokrom. Dia memiliki inti pirol dengan pusat atom besi yang mengikat 4 atom nitrogen. Ya, 4 atom nitrogen dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan 8 buah cincin siklik, ada yang segi 5, ada yang segi 6. Yang segi 6 4 buah, atas bawah, kiri kanan. Ya. Sementara diagonal-diagonalnya adalah cincin segi 5. Nah, kemudian sitokrom ini juga ada mengikat residu protein. Kita lihat penjelasannya. Jadi, sitokrom memiliki inti porfirin, yaitu 1 atom besi dengan mengikat 4 atom nitrogen. Yang mengalami reaksi redoks adalah atom besinya. Sitokrom mengangkut elektron, di mana H positif dilepas. Pada saat H positif dilepas, maka pH turun. Pada saat H positif ditangkap, maka pH naik. Tetapi karena dia mengangkut elektron, maka pH tidak berubah untuk sitokrom. Tetapi untuk yang sebelumnya, ya, NAD, NADH2, FADH2, NAD, FMN, FAD, kemudian koenzim Q, itu karena mengangkut hidrogen, maka saat hidrogen dilepas pH turun, saat hidrogen ditangkap pH naik. Tetapi untuk sitokrom yang tidak mengangkut hidrogen tapi mengangkut elektron, ya, maka tidak mempengaruhi pH lingkungan reaksi. Ya, kita lihat ini
penjelasan rantai respirasi. Rantai respirasi atau fosforilasi oksidatif di dalam rantai respirasi ini, elektron ditransfer dari NADH ke suksinat sampai akhirnya ke oksigen. Di dalam rantai respirasi memiliki 4 kompleks reaksi. Di dalam setiap kompleks reaksi terjadi lagi rantai reaksi. Kita lihat kompleks 1. Elektron dari NADH ke koenzim K. Reaksinya NADH2 plus koenzim K akan menghasilkan NAD plus koenzim K10H2 di kompleks 1. Coupled dengan sintesis ATP pada tapak kopling dengan 4 FeS. Jadi di dalam kompleks 1 ini ternyata dihasilkan 1 mol ATP. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, yaitu dari 0 negatif 0,33 volt sampai negatif 0,020 volt. NADH pindah ke FMN, pindah ke peridoksin 1, pindah ke peridoksin 2, lalu ke peridoksin 3, ke peridoksin 4, sampai ke koenzim K. Reaksi kompleks 1 dihambat oleh amital dan rotenon. Karena amital dan rotenon mempunyai tapak fosforilasi 1, sehingga fosfat yang dihasilkan gagal karena justru fosfat ditangkap amital atau rotenon, sehingga ADP gagal membentuk ATP. Berikutnya kompleks 2. Enzim yang terlibat di dalam kompleks 2 adalah suksinat koenzim K reduktase. Di sini terjadi reduksi koenzim K. Elektron dari suksinat mengalami oksidasi. Reaksi singkatnya, suksinat bereaksi dengan koenzim K menghasilkan fumarat. Dan koenzim K mengikat H2 jadilah koenzim KH2. Mengandung di kompleks 2 mengandung FAD. FAD dibangun oleh 4 rantai polipeptida. Yang pertama, polipeptida dengan berat molekul 70.000 dan 27.000 memiliki tapak katalitik untuk oksidasi suksinat. Polipeptida dengan berat molekul 15.000 memiliki 2 pusat peridoksin Fe2S4. Yang ketiga, polipeptida dengan berat molekul 13.000 memiliki 1 pusat peridoksin Fe2S2 dan sitokrom B3. Sitokrom B, sorry. Kompleks 3. Di kompleks 3, reaksinya adalah koenzim KH2 plus 2 sitokrom C. Yang mana sitokrom C-nya mengalami oksidasi Fe3 positif. Selanjutnya, koenzim K melepas H2-nya sehingga jadilah koenzim K. Sementara sitokromnya mengalami reduksi, ya, mengalami reduksi menjadi pusat Fe2 positif plus H2. Di kompleks 3 mengandung sitokrom B560, sitokrom B562, sitokrom C1, pusat peridoksin dan tapak fosforilasi untuk menghasilkan ATP. Aliran elektron dari koenzim K ke sitokrom B560, ke sitokrom B562, ke sitokrom C1, ke peridoksin, ke sitokrom C1, ke sitokrom C. Ya. Di kompleks 3 ini dihambat oleh antimisin. Jadi antimisin juga memiliki tapak pengikatan fosfat, sehingga apabila ada antimisin, fosfat diikat oleh antimisin, efeknya ADP gagal membentuk ATP. Kompleks 4. Enzimnya adalah sitokrom oksidase.
Oksidasi sitokrom C oleh oksigen, karena ini di ujung reaksi ya. Reaksinya 4 sitokrom C yang reduksi, yang mengalami reduksi, plus 4 H positif, plus O2. Menghasilkan 4 sitokrom C yang teroksidasi, plus 2 H2O. Kompleks 4 mengandung sitokrom A, 2 ion tembaga 2 positif, sitokrom A3, dan tapak fosforilasi untuk menghasilkan ATP. Aliran elektron dari sitokrom C ke sitokrom A ke sitokrom CO2 positif, saya ulang, aliran elektron dari sitokrom C ke sitokrom A ke ion tembaga 2 positif ke sitokrom A3 sampai akhirnya ditangkap oleh oksigen. Reaksi kompleks 4 dihambat oleh sianida, karbon monoksida, dan sodium azida. Ya, sodium azida. Sianida, CO atau karbon monoksida, dan sodium azida ini berfungsi sebagai inhibitor enzim. Ya, berfungsi sebagai inhibitor kerja enzim. Ya, kalau tadi yang reaksi-reaksi sebelumnya adalah mengikat fosfatnya, yang ini tidak mengikat fosfatnya, tapi justru enzimnya menjadi tidak aktif apabila ada sianida, karbon monoksida, dan sodium azida. Nah ini, tapi mungkin ini kurang jelas ya, kita lihat di bagian berikut ini. Nah ini bagian berikut ini menjelaskan keempat kompleks reaksi di atas. Saya jelaskan atas bawah sama aja, cuma lebih lebih rumit bawahnya. Saya menjelaskan yang di atas saja. Kita lihat ada 4 kompleks. Kesimpulan umum yang pertama adalah ternyata kompleks 1 dan kompleks 2 tidak berhubungan. Jadi yang berhubungan adalah kompleks 1 ke kompleks 3 dan ke kompleks 4. Kemudian juga reaksi yang lain kompleks 2 ke kompleks 3 dan ke kompleks 4. Jadi ada 2 jalur reaksi ya. Ada 2 jalur rantai reaksi. Yang pertama jalur NADH kompleks 1 ke kompleks 3 dan ke kompleks 4. Dan jalur kompleks 2 FAD ke kompleks 3 dan ke kompleks 4. Dua-duanya tadi harus dengan perantaraan koenzim Q10. Makanya tadi rantai respirasi akan terhambat apabila tidak ada koenzim Q10. Ya, kita mulai penjelasan di kompleks 1. Kompleks 1 NADH2. Dari mana NADH2-nya tadi? Berapa mol? 10 mol. Dari mana? 2 mol dari glikolisis. 2 mol dari dekarboksilasi oksidatif dan 6 mol dari siklus Krebs. Tapi untuk di sini kita jelaskan 1 mol saja. NADH2 masuk ke rantai respirasi lewat kompleks 1. Ditangkap, terjadi reaksi redoks FMN. Ya, jadilah FMNH2. Lalu pindah ke peridoksin. Elektron pindah ke peridoksin. 1 pindah ke peridoksin 2, pindah ke peridoksin 3, dan pindah ke peridoksin 4. Pada saat itu ADP mengikat P fosfat, terbentuklah senyawa berenergi tinggi berupa 1 mol ATP. Kompleks 1 melanjutkan ke kompleks 3 dengan perantaraan koenzim Q. Koenzim Q menerima H2 dari kompleks 1. Jadilah koenzim KH2. Koenzim KH2 lalu masuki kompleks 3 dengan menukar elektron. Sekarang elektron yang dipindah, bukan H lagi. Elektron yang dipindah, H dilepas ke lingkungan reaksi. Elektron dipindah ke sitokrom B560, ke sitokrom B562, ke peridoksin, dan ke sitokrom C1. Pada saat itu juga ada tapak pengikatan fosfat oleh ADP, terbentuklah 1 mol molekul berenergi tinggi ATP. Selanjutnya masuk ke kompleks 4 dengan perantaraan sitokrom C.
Elektron pindah dari kompleks 3 ke sitokrom C masuk ke kompleks 4. Ditangkap sitokrom A, pindah ke ion tembaga, pindah ke sitokrom A3. Pada saat ini juga ada tapak pengikatan untuk pembentukan fosfat, pengikatan fosfat oleh ADP menjadi ATP. Jadi total untuk NADH2, 1 mol NADH2 akan menghasilkan 3 mol ATP. 1 mol NADH2 akan menghasilkan 3 mol ATP. Ini jalurnya 1, 2, 3. 1 mol NADH2 akan menghasilkan 3 mol ATP. Sekarang jalur FAD. Di sini dari suksinat, tetapi bisa juga FAD-nya tadi dari siklus Krebs 2 mol. Ya, dari siklus Krebs 2 mol. Tetapi untuk mudahnya kita jelaskan 1 mol saja. FAD di kompleks 2 ditangkap oleh peridoksin A, pindah ke peridoksin B, pindah ke peridoksin C, pindah ke sitokrom B580. Ternyata di kompleks 2 tidak dihasilkan ATP, tidak ada tapak pembentukan ATP. Selanjutnya, pindah ke kompleks 3 dengan perantaraan koenzim K. Sekarang koenzim K-nya berupa KH2, koenzim KH2. Lalu masuk ke kompleks 3. Ternyata H2 ditukar dengan elektron. Sekarang yang berpindah adalah elektron. H2-nya tetap diikat koki, yang ditukar dengan elektron. Elektron pindah ke sitokrom B560. Sitokrom B562 pindah ke peridoksin, pindah ke sitokrom C1. Pada saat ini dihasilkan ATP. ADP plus P menghasilkan ATP. Hanya satu baru ya. Kenapa? Karena di kompleks 2-nya tidak menghasilkan ATP. Berikutnya elektron pindah ke kompleks 4 melalui sitokrom C. Dari sitokrom C elektron pindah ke sitokrom A, pindah ke sitokrom CO2 positif, pindah ke sitokrom A3. Pada saat ini juga dihasilkan ADP plus P menghasilkan 1 mol molekul berenergi tinggi berupa ATP. Kesimpulannya, dari kompleks 2, 1 mol FADH2 hanya menghasilkan 2 mol ATP. Ya. 1 mol FADH2 dari kompleks 2 hanya menghasilkan 2 mol ATP di kompleks 3 dan di kompleks 4. Karena di kompleks 2-nya sendiri tidak menghasilkan ATP. Ya, dari sini kesimpulannya, setiap 1 mol NADH yang memasuki rantai respirasi akan menghasilkan 3 mol ATP. Ya. NADH yang memasuki rantai respirasi menghasilkan 3 mol ATP. 1, 2, 3. Berikutnya, setiap 1 mol FADH2 yang memasuki rantai respirasi akan menghasilkan 2 mol ATP. Ini FADH2. Di kompleks 2-nya tidak dihasilkan. Di kompleks 3, 1. Dan di kompleks 4, 1. Total 2 ATP untuk setiap 1 mol FADH2. Ya. 1 mol FADH2. Sehingga di dalam rantai respirasi ATP yang dihasilkan berapa mol? Dihitung ya. Untuk NADH2-nya tadi yang masuk rantai respirasi 10 mol. 10 kali 3, 30. FADH2-nya adalah 2 mol. Sementara 1 mol FADH2 yang memasuki rantai respirasi menghasilkan 2 mol ATP. 2 kali 2, 4 mol ATP. Berarti dalam rantai respirasi, kalau kita telusuri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, maka di dalam rantai respirasi total menghasilkan 34 mol ATP. Ya, 34 mol ATP. Berapa total ATP? Seluruh reaksi mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan rantai respirasi, kita hitung.
Di glikolisis ada 2 ATP langsung, 2. Ditambah dekarboksilasi oksidatif tidak ada ATP langsung. Ditambah siklus Krebs ada 2 mol ATP langsung, berarti 4. Ada 4 mol ATP langsung dalam glikolisis dan siklus Krebs. Plus tadi 34 mol dalam rantai respirasi. Berarti total 34 plus 4 total adalah 38 ATP. Ya, 38 ATP. Tetapi ada buku-buku yang mengurangi dengan 2 ATP lagi. Kenapa dikurangi 2 lagi ATP? Karena proses masuknya dari sitoplasma ke mitokondria antara glikolisis ke dekarboksilasi oksidatif itu memerlukan 2 mol ATP. Sehingga lalu mereka mengurangi lagi, jadilah total ATP menjadi 36 mol ATP. Tapi kalau tidak dikurangi dengan yang 2 dari glikolisis ke dekarboksilasi oksidatif yang masuk ke mitokondria, maka totalnya adalah 38 mol ATP. Jika dihitung dikurangi dengan diperlukan 2 mol ATP saat masuk dari sitoplasma ke mitokondria, perubahan antara glikolisis ke dekarboksilasi oksidatif, dikurangi 2 mol berarti 36 mol ATP. Ikut yang mana tergantung pertanyaannya. Ya. Kalau pertanyaannya dengan mengurangkan dari 2 mol glikolisis ke dekarboksilasi oksidatif berarti total ATP 36. Tetapi bila mengabaikan masuknya asam piruvat ke mitokondria saat perubahan dari glikolisis ke dekarboksilasi oksidatif, bila diabaikan maka total adalah 38 mol ATP. Ya. Demikian tadi perkuliahan kita tentang katabolisme karbohidrat, ya, mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai respirasi atau fosforilasi oksidatif atau transfer elektron. Ya, selesai rangkaian perkuliahan kita tentang katabolisme karbohidrat. Kalau ada pertanyaan, silakan ketik di komen. Ada peserta lain atau mahasiswa lain, pembaca lain atau penonton lain yang ingin menjawab pertanyaannya, boleh ketik di komen juga. Kalau jawaban kurang lengkap, nanti saya melengkapi, atau kalau belum ada jawaban, nanti saya yang menjawab. Ya, demikian perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.